Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah di Subang, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa stasiun TV, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa. Kita sudah membahas masalah kematian, masalah ruh, beberapa misteri menjelang kematian, sudah juga membahas tentang kondisi alam kubur. Sebelumnya kita juga sudah membahas kiamat kecil dan tanda-tandanya. Sekarang kita terus maju membahas kiamat besar. Apa yang dimaksud al-qiyamatul kubra atau kiamat besar? Kita hidup sekarang di alam jagat raya yang dahsyat. Ada langit, ada bumi. Ada benda-benda angkasa luar, matahari, bulan, bintang, planet-planet, dan yang lain-lain. Di bumi ada gunung, ada hutan, ada lautan, ada pohon, ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada hidup dan kehidupan. Kelak suatu hari akan datang sebuah kejadian dahsyat yang menghancurkan alam jagat raya, yang meluluh lantakan seluruh hidup dan kehidupan ini. Musnahlah seluruh kehidupan di alam jagat raya ini. Termasuk para malaikat, ya. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di alam jagat raya ini akan hancur, akan binasa. Abadilah wajah Rabbmu, wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Itu surah Ar-Rahman ayat 26-27. Di surah Al-Qasas ayat terakhir, ayat 88, Allah menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti akan binasa. Illa wajhah, kecuali wajah Allah. Makna kecuali wajah Allah maknanya kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ketika menerangkan ayat ini, illa dzal wajhi. Segala sesuatu binasa kecuali dzal wajhi, sang pemilik wajah. Yang tidak akan hancur bukan wajahnya saja, tapi seluruh bagian dari sang pemilik wajah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan itu terjadi ketika satu malaikatnya di antara malaikat-malaikat Allah disuruh untuk meniup sangkakala. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa rabbuk. Ditiuplah sangkakala. Binasalah seluruh makhluk yang ada di langit. Itu para malaikat. Dan yang ada di bumi, yaitu kita semua. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kecualikan, yang Allah kehendaki. Ini tidak ada penjelasan dari ayat atau hadis. Siapa yang tidak mati
ketika ditiup sangkakala selain Allah. Kalau para ulama menjelaskan seluruh yang ada di surga dan di neraka. Di surga ada para bidadari surga, para malaikat. Di neraka juga ada para malaikat. Ada binatang-binatang penyiksa seperti ular kalajengking. Itu tidak binasa karena di luar langit dan bumi. Yang binasa fasoiko man fis samawati wa man fil ard. Binasa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Di luar langit dan bumi tidak binasa. Termasuk para malaikat pemikul arsy. Termasuk malaikat yang meniup sangkakalanya tidak binasa. Termasuk Jibril dan Mikail tidak binasa. Itu beberapa penjelasan para ulama. Setelah alam jagat raja hancur, Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Yauma yubaddalul ardu was samawat. Pada saat langit dan bumi diganti. Langit dan bumi sekarang sudah hancur. Nanti ada bumi yang baru. Bedanya di bumi itu disebut al-ardul muqaddasah. Bumi yang suci, bersih karena di dalamnya belum pernah, di atasnya belum pernah dilakukan maksiat apapun. Tapi datar, tak ada pohon, tak ada bangunan, tak ada tenda, tak ada gunung, tak ada lembah, tak ada lautan. Dan di bumi itu terkubur tulang ekor dari semua manusia. Makhluk yang pernah hidup, tulang ekornya terkubur di sana. Manusia, jin, binatang. Lalu Allah menurunkan hujan dari langit. Langit yang baru. Tersiramlah seluruh tulang ekor makhluk tadi oleh air hujan tadi. Maka dari tulang ekor tadi tumbuhlah seluruh bagian dari tubuh manusia tersebut. Utuh lagi seperti sedia kala. Tapi masih dalam bentuk jasadnya saja, belum hidup. Gemparwe tinggal oler pabalatak. Persis seperti sebuah biji benih di bumi ditanam di dalam tanah, disiram air, tumbuh menjadi pohon-pohonan. Allah selalu mengaitkan peristiwa dibangkitkannya makhluk dengan menggambarkan pohon-pohonan yang berasal dari biji lalu tumbuh menjadi pohon yang besar dengan waktu yang lambat, bisa tahunan, bisa puluhan tahun. Adapun orang dalam waktu sekejap, saat itu disiram, saat itu tumbuh. Setelah itu malaikat peniup sangkakala kembali disuruh meniupkan. Di sangkakala itu tersimpan seluruh ruh makhluk. Begitu ditiup, keluarlah seluruh ruh itu dan masuk ke jasadnya masing-masing. Secara tepat. Ruh saya akan masuk ke jasad saya, nggak akan salah ke jasad orang lain. Nah, jadi kasep dan sterek, dulu nama gopet dan buncit, nggak begitu. Setelah masuk ke jasadnya masing-masing, barulah hidup. Fa'idhahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka itu berdiri. Berdiri di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Karena itulah maka disebut kiamat. Kiamat itu hari berdirinya makhluk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Salah satu nama. Lalu setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar dengan kondisi mengenaskan, tidak berpakaian, tidak bersendal, beralas kaki, tidak berkhitan, telanjang bulat. Laki perempuan sama ngumpul.
Sampai Aisyah kepikiran, malu dong. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'duhum ba'd. Kalau gitu laki perempuan saling ngelihat aurat yang lain. Apa kata Nabi SAW? Al-amru yawma idzin asyaddu min yara auratu akharin. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Urusan yang akan dihadapi orang saat itu lebih dahsyat dibanding harus ngelirik aurat orang lain. Semua tegang, semua takut. Dan kondisinya berbeda, mengenaskan. Matahari dekat cuma 3 mil. Panasnya nggak ketulungan. Berkeringat sampai terendam oleh keringatnya masing-masing. Tergantung amalnya. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Mahsyar itu nih tempat berkumpul. Lalu dimulailah hisab. Ditimbang, dibagikan amal, catatan-catatan amal. Terus menyeberang sirat sampai berakhir di surga atau di neraka. Selesailah proses hisab, yang ada tinggal proses jaza. Jaza itu memberikan balasan. Yang baik dibalas dengan yang baik, yang buruk dibalas dengan keburukan berupa azab. Itulah di surga dan di neraka. Proses dimulainya, ditiupnya sangkakala pertama yang menghancurkan seluruh alam jagat raya sampai orang-orang masuk ke surga atau ke neraka, itulah yang disebut dengan hari kiamat. Jadi hari kiamat itu bukan hanya hancurnya alam jagat raya. Berkumpulnya di padang mahsyar, masuk dalam bagian hari kiamat. Adanya hisab, adanya timbangan amal, adanya buku catatan, adanya nyebrang siratal mustaqim, adanya ke surga, ke neraka. Itu semuanya termasuk bagian dari kiamat. Itu gaib, belum terjadi. Tapi wajib kita yakini karena dijelaskan oleh sumber berita yang paling terpercaya. Ucapannya paling benar yaitu Allah. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Allah dengan benar dan pasti adil. Karena Allah yang maha benar dengan seluruh ucapannya itu menjelaskan bahwa kiamat ini ada, wajib kita yakini walaupun gaib. Dan inilah salah satu karakter orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman, orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Selama perkara gaib itu diterangkan dalam Quran dan Sunnah. Makanya di awal disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Di akhir masih ciri-ciri orang yang bertakwa, ulaikal wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Diulang lagi. Walaupun kiamat mulai alam jagat raya hancur sampai ke surga ke neraka tidak terdeteksi oleh indera kita, nggak kelihatan, nggak terdengar, nggak teraba, belum teralami. Tapi wajib kita yakini bahwa semua itu pasti akan terjadi. Karena semua berita itu diterangkan oleh Allah yang maha benar dengan semua ucapannya, dengan semua beritanya. Inilah yang dimaksud dengan hari kiamat, dan dijadikanlah kiamat itu sebagai salah satu pilar atau tiang dari iman kita kepada Allah. Rukun iman ada 6, dan yang kelimanya apa? Beriman kepada hari akhir.
Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir sama dengan tidak beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada para nabi. Sebab Allah, semua kitab, semua nabi memberitakan hari kiamat. Kalau nggak percaya sama aja dengan nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada kitab, nggak percaya kepada para nabi. Gugur imannya, keluar dari Islam, dia kufur. Kalau ada yang menyatakan saya iman ada Allah, malaikat, para nabi, Al-Quran dan kitab, tapi saya nggak yakin kepada kiamat, kufur sudah. Karena sama aja dengan kufur kepada Allah, kan Allah menyuruh kita iman kepada hari kiamat. Nabi juga begitu, kitab semuanya begitu. Sama dengan tidak percaya kepada semua itu, sudah kufurlah dia, ya. Inilah yang dimaksud dengan hari kiamat. Hari kiamat amat sangat dahsyat, menakutkan, mengerikan. Tak ada peristiwa yang lebih mengerikan, lebih menakutkan dibanding peristiwa kiamat. Sampai oleh Al-Quran disebutkan, tatkala kiamat terjadi, anak-anak kecil mendadak beruban. Mendadak ubanan. Setiap wanita yang hamil mendadak keguguran, melahirkan bayi yang dikandungan. Karena syok, karena kaget, karena terkejut, karena takut. Kau lihat manusia seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk, linglung. Ini menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Karena itulah maka kiamat memiliki beberapa sebutan atau beberapa nama. Beberapa istilah. Tidak hanya satu kiamat saja, tidak. Satu nama, satu sebutan menggambarkan minimal satu keadaan yang mengerikan. Sehingga banyaknya nama sebutan bagi kiamat menggambarkan beberapa keadaan yang semuanya menakutkan. Dahsyat luar biasa. Kenapa Allah nyingsienan? Menakut-nakuti, bikin kita takut. Ya, ini salah satu metodologi dakwah, metodologi mendidik, metodologi membimbing. Ada poin pendidikan, dakwah, pengarahan dalam bentuk memberi rasa takut. Disebutnya wa'id, ancaman. Dan ini positif karena adanya rasa takut, orang nggak berani macam-macam, orang mengerem diri. Coba umpamanya supir diberi penjelasan yang menakutkan. Awas kalau ngebut, mual rem tijungkel. Kalau ngebut pas mengkol tijuralit. Kalau ngebut ada halang mendadak, ceger nabrak, mati semua. Ini menakutkan apa tidak? Menakutkan. Apa akibatnya? Dia siapkan rem yang pakem, konsentrasi penuh, tidak melebihi kecepatan yang disarankan. Karena apa? Ketaatan, ketundukan, kepatuhan terhadap petunjuk itu lahir dari rasa takut, takut celaka, takut berbahaya, membahayakan diri dan orang lain. Dari ketakutan lahir ketaatan. Tahu nggak? Itu orang kafir di Barat, di Eropa dan Amerika. Mereka itu disiplin terhadap aturan lalu lintas. Tengah malam, sepi, nggak ada orang, nggak ada mobil, lampu merah, eureun atuh cekit. Tidak, ayo polisi itu. Enggak, ngerem. Setelah hijau, baru jalan. Kalau kafir mereka. Jahatnya melebihi orang-orang jahat di kalangan kaum muslimin. Mereka tukang mabok, mereka tukang riba, mereka tukang judi, mereka tukang zina, tukang macam-macam. Tapi disiplin.
Ada letter P, nggak berani berhenti parkir. Ada letter S, nggak berani mereka itu berhenti di sana. Ketika umpamanya di depan mobilnya ada yang ngasih lampu sen ke kiri atau ke kanan, dia ngerem, ngasih jalan. Ketika ada orang di pinggir jalan berdiri mau nyebrang di zebra cross, direm, silakan. Bagernya disiplin bager. Selidik punya selidik bukan karena bagernya karakter mereka, tapi karena takut. Takut apa? Takut kena denda yang besar. Tengah malam, lampu merah, nggak orang, nggak ada mobil lain, nggak ada polisi. Kenapa nggak dilabrak? Karena begitu dilabrak, ceklek kamera nyala, ke foto. Besoknya langsung terkena denda. Didenda sekian ratus dolar. Puluhan juta, belasan juta. Sekali melanggar lampu merah. Takut. Makanya disiplin, makanya taat, tunduk, patuh. Si horeng bukan karena bager dan soleh, tapi karena takut. Dari kita mah karena nggak ada kamera gitunya, siang-siang lihat nggak ada polisi, view nya. Aya no gitu? Aya atau banyak? Banyak apa semua? Nggak semuanya. Jadi rasa takut ini perlu. Untuk buat kita tunduk, patuh, taat, setia, satukan aturan dan disiplin. Ya. Nah, kiamat memiliki banyak sekali istilah, nama atau sebutan yang satu nama menggambarkan satu keadaan yang menakutkan. Di antara nama-nama tersebut pertama, Yaumul Qiyamah. Ada kira-kira 70 ayat dalam Al-Quran yang menyebut hari kiamat. Seperti Al-Quran surah An-Nisa ayat 87. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Demi Allah lah yang tidak ada sesembahan yang hak selain dia. Allah pasti mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang gak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ini ayat pertama yang menyebut hari akhir nanti dengan hari kiamat. Dalam surah Al-Isra 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat. Orang-orang kafir dikumpulkan pada hari kiamat. Ala wujuhihim, tapi mereka berdirinya di atas wajah, bukan di atas kedua kaki. Di dunia, semua orang berjalan di atas dua kaki. Ada yang bisa dengan dua tangan, ada. Para tukang sirkus, tukang akrobat gitu ya. Orang yang bodinya, uratnya, ototnya, otot perut, otot segala macam kuat, bisa tuh berjalan pakai tangan. Tapi nggak selamanya. Tapi sehebat-hebat ahli akrobat, nggak ada yang berjalan dengan wajah. Hancur wajahnya. Di hari kiamat, orang kafir berdiri di atas wajah. Sebagai penghinaan, wajah yang bagian yang paling dimuliakan waktu hidup. Nanti pada hari kiamat dijadikan alat berdiri dan berjalan. Terus umyan wa bukman wa summan, mereka juga dikumpulkan dalam keadaan seperti itu, dalam disertai dengan kondisi yang lebih mengenaskan lagi, buta, tuli, bisu. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang bisa berjalan dengan wajahnya? Beliau menjawab, Allah yang telah membuat orang bisa berjalan dengan kedua kakinya di dunia, pasti mudah juga membuat orang berjalan dengan wajahnya. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan wa nahsyurum yaumal qiyamah. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat.
Juga dalam surah Asy-Syura ayat 45, innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang benar-benar rugi adalah mereka yang merugikan diri sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Tidak dididik, tidak diarahkan, tidak diajari, tidak dilaksanakan perintah Allah qu anfusakum wa ahlikum nar, dibiarkan istrinya, anaknya berkembang secara liar, tak terdidik, tak terbimbing. Akibatnya apa? Ya jadi manusia liar yang durhaka, yang mengabaikan perintah, melanggar larangan. Nah pada hari kiamat rugi, itu orang yang paling rugi. Jadi disebut wa ahlihim yaumal qiyamah. Dan banyak lagi, ada 70 ayat yang memuat kata-kata yaumul qiyamah. Kenapa disebut yaumul qiyamah? Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah wal qiyamatu fil lughah masdar qama yaqum. Wa dakhalaha at-ta'nits lil mubalaghah ala 'adatil Arab wa sumiyat bidzalik. Lima yaqumu fiha minal umuril idham allati bayyanatha an-nusus wa min dhalika qiyamun nas li rabbil alamin. Qiyamah dalam bahasa Arab berasal dari kata qama yaqumu qiyaman. Qama itu berdiri. Qama fi'il madhi, yaqumu-nya fi'il mudhari', qiyaman masdar. Lalu masuk huruf tak marbutah, qiyamah. Untuk apa? Lil mubalaghah. Memberi makna lebih luar biasa. Dan inilah kebiasaan orang Arab, dan disebut hari kiamat maknanya hari berdiri adalah karena tegaknya beragam kejadian dahsyat yang dijelaskan dalam nas-nas syariat. Salah satunya bangkit dan berdirinya makhluk setelah mati dan berdirinya mereka di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allah menyatakan yauma yaqumun nasu Rabbil Alamin. Pada hari itu manusia semuanya berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ini nama pertama, yaitu hari kiamat. Kedua disebut al-yaumul akhir, hari yang paling akhir. Sebagaimana surah Al-Baqarah 177, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 232, dzalika yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang demikian itu merupakan pelajaran bagi kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan banyak lagi yang lain. Hadis banyak, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim dhaifah falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kadang dikasih tak marbutah dengan lafaz akhirah. Seperti wabil akhirati hum yuqinun. Dan kepada hari akhirat mereka itu yakin. Juga dalam surah Al-Baqarah 130, laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Kami pilih dia di dunia. Nabi Ibrahim dipilih sebagai makhluk yang mulia, dan di akhirah dia termasuk orang soleh. Dalam surah Al-Baqarah
dalam surah An-Nisa ayat 74, falyuqatil fi sabilillah alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Perangi di jalan Allah orang-orang yang menjual dunia dengan akhirat. Jadi disebut al-akhirah dengan memakai tak marbutah dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Apa makna yaumil akhir atau al-akhirah? Wa sumya dzalika bil yaumil akhir li'anna al-yauma alladzi la yauma ba'dahu. Disebut hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah itu. Itu hari terakhir. Tidak ada hari lain, tidak ada waktu lain setelah itu. Dan hari terakhir itu hari yang abadi selama-lamanya tanpa ada akhirnya. Inilah yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan Yaumal Khuruj. Hari Al-Khuruj. Khuruj itu keluar. Kenapa disebut keluar? Karena keluar dari alam kubur. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat di antara surah Qaf ayat 42, yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Pada hari itu mereka mendengar teriakan dahsyat yang sebenar-benarnya. Itulah hari khuruj, hari keluarnya manusia. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat 43 disebutkan yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidhun. Pada hari itu mereka keluar dari kubur-kubur mereka masing-masing. Jadi setelah tulang ekor manusia disiram air hujan, tumbuh menjadi badan secara utuh, tapi masih mati karena belum ada ruh yang dimasukkan. Setelah ditiup sangkakala kedua, ruh masuk, mereka keluar dari kubur-kubur mereka masing-masing. Maka disebut Yaumal Khuruj. Inilah yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, ya barusan yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang pertama Yaumul Qiyamah. Yang kedua Yaumul Akhir. Keempat, ketiga Yaum Khuruj. Sekarang keempat. Salah satu sebutan untuk kiamat Al-Qari'ah pakai ain dari qara'a bukan qara'a. Sebab ada orang yang mengartikan Al-Qari'ah dengan makna yang membaca. Ini orang nggak ngerti bahasa Arab. Tajwid makhrajnya juga ngaco ketika dia baca Quran kelihatan. Al-Qari'ah itu artinya pembaca. Asbun dia ya. Itu mantan pendeta mu'alaf langsung jadi mubalik, ngaco tuh omongannya. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah masuk videonya? Ya, itu sedang di blow up itu orang sengaja ya. Banyak videonya masuk. Tapi semua ngaco, mantan pendeta. Al-Qari'ah dengan qara'a. Qara'a artinya mengetuk secara keras, menggedor. Umpamanya kalau qara'tul bab, aku menggedor pintu. Belum, buka gitu. Ada efeknya ke orang yang mendengar di dalam rumah. Duh, sahan aku gedor itu deh. Kan gitunya. Kiamat disebut dengan sebutan Al-Qari'ah. Allah menyatakan Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahu nggak kamu apakah hari kiamat itu? Makna asal bukan kiamat, tapi sang penggedor. Apakah sang penggedor itu? Tahukah kamu apakah sang penggedor itu?
Yauma wa ma adrak kamal qariyah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Jadi saat itu manusia itu seperti berterbangan ke sana kemari dan seterusnya. Melayang-layang. Kenapa? Karena buminya hancur. Ditiup sangkakala semuanya berbenturan hancur, ya kita kakalayangan begitu. Kenapa disebut Al-Qariyah? Dalam surah Al-Haqqah ayat 8 Allah menyatakan kadzabat Tsamud wa 'Adun bil Qariyah. Orang Tsamud dan orang Ad mendustakan Al-Qariyah. Maksud Al-Qariyah adalah hari kiamat. Kenapa kiamat disebut Al-Qariyah? Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Kata beliau, sumiyat bidzalika li'annaha taqra'ul qulub bi ahwaliha. Kiamat disebut Al-Qariyah, sang penggedor. Karena kejadian, kedahsyatan, kengerian hari kiamat menggedor hati dengan kedahsyatannya. Siapa yang mendengar penjelasan tentang kejadian di hari kiamat, syok hatinya itu. Terkejut, kaget, takut, ngeri, pika keungeun. Makanya efeknya anak-anak mendadak berubah kalau itu teralami. Semua yang sedang hamil, keguguran, melahirkan isi kandungannya. Manusia kelihatan seperti mabuk, tapi mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tapi azab Allah yang dahsyat pada saat itu. Itu yang menjadi penyebab disebut Al-Qariyah. Karena menggedor hati, jiwa, perasaan dengan kedoran yang dahsyat. Dengan hebatnya kejadian yang terjadi pada hari kiamat nanti. Inilah yang keempat. Nama yang kelima Yaumal Fasl, hari Al-Fasl. Dalam surah As-Saffat ayat 21 Allah menyatakan hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari Al-Fasl yang dahulu kalian dustakan. Juga dalam surah Al-Mursalat ayat 38 hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Inilah hari fasl. Kami kumpulkan kalian beserta orang-orang terdahulu, orang di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Idris yang sudah hancur, sudah mati, sudah binasa, sudah jadi tulang belulang, nanti dikumpulkan lagi bareng-bareng sama kita. Dalam surah An-Naba ayat 17 Allah menyatakan inna yaumal fasli kana miqata. Sungguhnya hari Al-Fasl adalah hari yang sudah ditentukan waktunya. Apa makna Al-Fasl? Berkata Imam Al-Qurtubi, summiya bidzalik li'anna Allah yafsilu fihi baina ibadihi fima kanu fi yakhtalifun wa fima kanu fi yakhtasimun. Disebut hari Al-Fasl. Hari Al-Fasl itu hari diselesaikannya seluruh ikhtilaf dan pertikaian. Karena di hari itu seluruh manusia yang ikhtilaf, yang berselisih, yang bertikai, yang bermusuhan, saat itu diputuskan. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang keliru, mana yang lurus. Mana yang bengkok, mana yang lempeng. Saat itu Allah yang memutuskan. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-25 inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan
di antara kalian pada hari kiamat dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh mereka di dalam perkara itu. Nah, memutuskan perkara yang diperselisihkan, yang dipertengkarkan, itu disebut fasl. Dan itu akan terjadi di hari kiamat. Maka salah satu nama dari hari kiamat adalah Yaumul Fasl. Itulah yang kelima. Yang keenam, disebut juga hari Ad-Din, Yaumuddin. Disebutkan dalam Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Malik, dia yang menguasai hari Ad-Din. Maksudnya hari kiamat. Dalam surah Al-Infitar 14 sampai 19, wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Sesungguhnya orang-orang fajir, orang durhaka akan berada di neraka jahim. Yaslaunaha, mereka akan Allah masukkan ke dalam neraka jahim. Kapan? Yaumaddin, pada hari kiamat. Wahum anha bighaibin, mereka tidak akan jauh nanti pada hari kiamat dari neraka jahanam. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahu nggak kamu apakah yaumuddin itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, lalu sekali lagi, kamu tahu nggak apakah hari yaumuddin itu? Dijawab, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada saat itu satu jiwa tidak bisa menolong jiwa lain sedikit pun, dan semua urusan ada di tangan Allah. Horeng si mana horeng. Yaumuddin itu maksudnya hari kiamat. Apa makna yaumuddin? Secara bahasa, ad-din itu adalah al-jaza wal hisab. Makna ad-din adalah balasan dan hisab. Yaumuddin ada hari pembalasan dan hari dihisabnya manusia. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, sumya bidzalik li'anna allaha yajzil ibad wa yuhasibuhum fi dzalikal yaum. Disebut hari ad-din karena di hari itu Allah membalas dan menghisab hamba-hamba pada hari kiamat. Maka disebut yaumuddin, maksudnya hari balasan, hari penghisaban, dan itu akan terjadi pada hari kiamat. Inilah sebutan yang keberapa? Yang keenam dari hari ad-din, dari hari kiamat, yaitu hari ad-din. Ketujuh, Yaumul Hasarah, hari Hasarah. Apa makna Hasarah? Hasarah itu kaduhung sagede gunung, hanjakal saluas sagara. Itu bahasa Subangnya. Bahasa nasionalnya apa Hasarah itu? Penyesalan yang besar. Hari kiamat salah satu disebut hari penyesalan. Bukan karena seluruh orang menyesal. Ada yang tidak menyesal, itu ahli surga. Tapi umumnya itu yang pertama. Yang kedua, termasuk ahli surga juga menyesal. Kenapa menyesal? Menyesal kenapa dulu waktu di dunia tidak lebih sungguh-sungguh dalam beribadah. Masuk surga sih, cuma levelnya ada yang di atas dia lagi. Aduh, menyesal, saya nggak seperti dia gitu. Hanya di sini, walaupun di sini juga luar biasa dahsyatnya kenikmatannya. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Salah satunya adalah surah Maryam 39. Wa anzirhum yaumal hasrah.
id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Beri peringatan mereka dengan hari hasrah, hari penyesalan. Ketika seluruh urusan diputuskan, mereka berada dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Nanti ungkapan penyesalannya itu terucap melalui lisan mereka dalam bentuk jeritan. Aduh, saya menyesal gitu. Sehingga berkata Imam Al-Qurtubi, sumia bidzalik li syiddati tahassur al-ibad fi dzalikal yaum wa tanaddumihim wa ammal kufar fali'adami imanihim hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Disebut hari hasrah karena dahsyatnya penyesalan mereka pada hari itu. Adapun orang-orang kafir, mereka menyesal karena dulu tidak beriman. Allah menjelaskan dalam surah Al-An'am 31, hatta idza ja'athumus sa'ah, sehingga ketika datang hari kiamat kepada mereka secara dadakan, qalu, mereka berkata, ya hasratana ala ma farratna fiha. Aduh, menyesal kita atas kelalaian yang dulu kita alami ketika di alam dunia. Terus dalam surah Az-Zumar 56-58 Allah menyatakan, antaqula nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin aw taqul law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin aw taqul hina taral azab law anna li karratan la akuna minal muhsinin. Lihat jeritan orang kafir mengungkapkan penyesalan pada hari kiamat. Kata Allah, jangan sampai ini diberitahu sejak sekarang nih. Didakwahi nih, ayo iman, ayo beribadah, ayo beramal soleh. Jangan sampai nanti kamu pada hari kiamat berkata, aduh aku menyesal atas hak-hak Allah yang kami lalaikan waktu di dunia. Aku menyesal karena dulu in kuntu laminas sakhirin, aku dulu termasuk orang yang mengolok-olok. Ada yang mendakwahi diolok-olok, dicela, dihina, dibuli, isinya dilecehkan. Atau jangan sampai berkata, seandainya dulu Allah beri hidayah kepadaku, pasti aku termasuk orang yang bertakwa. Atau jangan sampai kamu berkata ketika melihat azab, seandainya ya ada kesempatan kedua dikembalikan ke alam dunia, pasti aku akan berbuat kebaikan. Sekarang menyesal. Ada lagi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 167, Allah Azza wa Jalla mengungkapkan penyesalan para pengikut kesesatan. Ini ada orang-orang yang mengajak kesesatan diikuti karena menyenangkan. Kejahatan, kriminal, dosa maksiat diajak. Itu menyenangkan kan? Diikuti. Di akhirat menyesal, kenapa yang sesat seperti ini diikuti itu? Allah berfirman, wa qala alladziina taba'u law kana lana karratan lanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Berkatalah para pengikut kesesatan, seandainya kita punya kesempatan kedua, pasti kita akan berlepas diri nih dari pemimpin-pemimpin yang sesat. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kita sekarang. Sekarang tuh maksud nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat melihat azab, ikut terkena azab. Aduh,
ketika dia minta pertanggungjawaban, selamatkan kami, kata mereka. Saya berlepas diri dari kamu. Nah, itu turut munding, jadi bawa cilaka. Berlepas diri, itu tanggung jawab. Makanya kalau ada orang yang berkata, semua dosa kamu saya yang tanggung jawab, semua kesalahan kamu saya yang tanggung jawab, ayo ikut saya. Itu di dunia loh. Jangankan di akhirat, di dunia saja setelah gembong pemimpin kejahatan ditangkap polisi, dijebloskan, anak-anak buahnya ikut, nggak bisa. Si gembong penjahat polisi, mereka anak buah cuma nurut ke saya, bebaskan mereka, hanya saya saja yang dihukum. Bisa begitu? Nggak bisa. Anak buahnya yang ikut kejahatan ikut masuk. Itu baru di dunia loh. Apalagi di akhirat nanti ya. Jadi semuanya menyesal. Kenapa dulu ikut orang yang sesat? Kenapa dulu lalai? Kenapa dulu tidak beriman? Dan penyesalan itu terungkap secara lisan dalam bentuk jeritan. Dan yang kayak begini banyak. Sana menjerit, situ menjerit, di mana-mana menyatakan penyesalan. Maka itulah yang disebut dengan hari penyesalan. Disebut Yaumul Hasarah. Inilah yang keberapa? Yang ke-7, ke-8. Kadang disebut juga kiamat dengan Yaumul Khulud. Khulud itu artinya abadi. Khulud itu artinya selama-lamanya. Khulud itu artinya tak ada akhirnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Qaf. Ayat 34 tentang ahli surga. Kata Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina, dan didekatkanlah surga pada hari kiamat bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu di akhir di beberapa ayat setelah ini, udkhuluha bisalamin, masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat. Dzalika yaumul khulud, itulah hari khulud. Khulud itu abadi. Setelah masuk ke surga nggak pernah keluar lagi, nggak pernah mati. Jangankan mati, lemah, sakit, lelah, capek, pegel, cangkel, tidak ada. Bahkan bosan pun tidak ada. Kalau kita di dunia enak terus, lama-lama bosan dengan yang enak-enak ya. Coba tiap hari makan daging. Walaupun divariasi, kadang di sate, kadang di gulai, kadang di oseng, kadang di sop, kadang di daging tiap hari, bosan tuh. Bosan, sekali-kali ingin peda. Buah-buahan yang paling disukai apa? Simontong. Saya dulu penggemar simontong. Sekarang bosan. Beralih. Musangking. Eta-eta keneh itu. Tapi coba tiap hari. Jangankan tiap hari lah. Ya. 2 hari sekali, 3 hari sekali. Bosan. Padahal yang enak-enak. Coba umpamanya tidur enak. Tapi tidur seharian liar atau danya. Coba pengantin baru, betah berdua-dua suami istri. Berapa hari? Sehari, 2 hari. Seminggu ada bosan untuk ingin misah dulu. Setelah sehari misah ketemu lagi. Ayah bosan ayah. Tanya kepada yang pernah jadi pengantin baru. Tanya kepada yang berkali-kali mengalaminya. Saya baru sekali. Oh lagi lah. Bagi yang belum, coba aja rasakan nanti. Di akhirat, di surga nggak ada bosannya. Tidak ada bete-nya. Karena bosan dan bete penderitaan. Penderitaan nggak ada di akhirat itu ya.
Kata Imam Al-Qurtubi, "Sumiya dzalikal yaum bi yaumil khulud li'anna an-nas yasiruna ila daril khuldi. Wal kuffar mukhalladuna finnar wal mu'minuna mukhalladuna fil jinan." Hari itu disebut hari khulud karena manusia menjadi abadi dan hidup di negeri abadi. Orang-orang kafir abadi dalam neraka, orang-orang mukmin abadi dalam surga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 39 Allah menyatakan walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, merekalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam Ali Imran 107 Allah menyatakan wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang cerah wajahnya, ini orang beriman dan beramal saleh. Fa fi rahmatillah, mereka berada dalam rahmat Allah di surga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Karena kekal, tak ada akhirnya, tak ada matinya, bahkan ngantuk pun tidak, tidur pun tidak. Kenapa tidur tidak? Bukankah tidur itu nikmat? Tergantung. Kalau tidur di saat harusnya berbahagia, tidur adalah kerugian. Orang-orang senang-senang bahagia, kita tidur umpamanya. Umpamanya nih, kita lapar. Nunggu nasi mandi dengan kambing bakar. Terus penutupnya musangking. Lapar. Lagi pesen gosen nih. Akhirnya ketika nunggu ngantuk tidur. Lagi tidur lelap joal. Orang-orang teman-teman makan semua sampai habis, tak ingat ke orang. Pas kita bangun tinggal tulang mata. Yang cangkang kadu. Rugi apa tidak? Rugi, nyesel apa enggak? Nyesel. Jadi tidur memang enak. Tapi kalau tidur di saat harusnya bersenang-senang berbahagia, itu kerugian. Karena itulah maka ahli surga tidak tidur. Kenapa? Semuanya harus bersenang-senang. Tidur ketika harus bersenang-senang adalah sebuah kerugian. Makanya kan ada orang yang bertanya, Ustaz, apa orang ini senang futsal? Ustaz, apakah di surga kita bisa futsal apa tidak? Yang suka basket, ada nggak basket di sana? Ada. Karena apa? Semua yang diinginkan oleh jiwa di sana ada. Tapi coba bayangkan, umpamanya seseorang baru nikah, pengantin baru. Malam pertama, malam bahagia. Diajak futsal ke teman-teman, futsal yuk. Mending futsal, mending di rumah. Ngapain futsal? Memang menyenangkan, tapi ini lebih menyenangkan lagi gitu. Jadi bidadari banyak, masa dianggurin demi futsal? Tidak ada salahnya, tapi marajulan ngalupaskeun pesing. Memburu sesuatu yang nikmat, dahsyat, menyenangkan untuk memburu sesuatu yang kadar kenikmatannya, kesenangannya di bawah itu. Gak terlarang mah gak teh. Tapi biasanya bidadari dianggurin tuh. Kalau saya lebih memilih futsal dengan bidadari daripada dengan ikhwan-ikhwan. Betul apa benar? Betul dan benar. Jadi poin yang keberapa? Ke-7, ke-8? Ke-8, nama lain dari hari kiamat adalah Yaumal Khulud. Nama yang selanjutnya ke-9, ke-10, ke-11 dan seterusnya bulan depan. Cukup 9 dulu, waktunya sudah habis.
Cukup sampai di sini kajian kita dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Apakah diselesaikan antara manusia urusan dunia apa urusan akhirat? Seperti saling tuduh ini bidah itu sunnah. Semua. Termasuk perkara yang diikhtilafkan dalam masalah agama. Mana yang benar, mana yang salah. Iya. Karena firman Allah, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fi yakhtalifun. Dalam perkara yang diikhtilafkan, ya urusan agama, ya urusan dunia. Dan ikhtilaf yang mutabar khusus dalam masalah agama. Kalau urusan dunia, tidak ada konsekuensi hukum sunnah atau wajib atau keliru atau salah gitu ya. Tapi ini, makanya dianjurkan kita berdoa agar Allah menunjuki kita kepada pendapat yang benar dalam perkara yang diikhtilafkan. Ini dibaca dalam sholat. Nabi SAW kalau sholat malam, tahajud, iftitah yang beliau baca bukan Allahumma ba'in baini, bukan subhanakallahumma, bukan inni wajjahtu wajhiya, tapi Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wa rad alimal ghaibi wa syahada anta tahkuma baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haq bi'idnik innaka tahdi man tashau ila siratal mustaqim. Itu doa iftitah yang beliau baca di salat malam. Anta tahkum baina ibadika, engkau menghukumi antara hamba-hambamu terhadap masalah-masalah yang diikhtilafkan di kalangan mereka. Tunjuki aku kepada pendapat yang benar dengan izinmu dalam perkara yang diikhtilafkan itu. Beri hidayah untuk memilih mana yang benar ya. Apa zalim kepada sesama manusia yang tidak sengaja juga diselesaikan, seperti mau main bola najong kaki. Kalau tidak disengaja nggak dosa. Atau lupa ya. Kadang-kadang kita mau najong bola yang kena kaki, mau nyundul bola yang kena kepala orang. Kalau betul-betul murni tidak disengaja, maka tidak dosa. Kecuali kalau pura-pura disengaja, padahal disengaja yaitu zalim ya. Kalau nggak sengaja atau lupa, maka nggak apa-apa. Apakah badan yang dibangkitkan oleh Allah badan yang baru atau badan yang lama ketika di dunia? Karena bisa tahan panas matahari dengan jarak yang sangat dekat. Badan ini. Kenapa? Karena badan di dunia inilah yang berbuat. Maka badan ini yang akan menerima balasan. Kalau badan ini yang berbuat hancur lalu dibikin badan baru dan itu yang dapat balasan, nggak adil. Yang tidak berbuat dapat balasan, yang berbuat tidak dibalas, nggak adil kan? Jadi badan ini. Bukankah badan ini sudah hancur? Gampang bagi Allah mengembalikan seperti semula. Tapi kan badan sekarang mah kondisinya begini. Kalau sana kuat, berbeda situasi dan kondisi. Hukum alam yang Allah terapkan di dunia sekarang berbeda dengan hukum alam di alam barzah dan di alam kiamat. Di alam barzah aja tubuh kita dikembalikan. Tapi bagi orang yang durhaka,
Atau bagi orang yang soleh, badan ini dihimpit dengan himpitan dahsyat, remuk. Termasuk orang soleh, ya kita pernah bahas kan. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kembali utuh seperti semula. Sehingga Tom and Jerry, karena film karton kan gitunya. Kau bisa hukum alam yang Allah berlakukan di alam barzah berbeda dengan yang di sini. Allah yang ngatur. Kalau di sini remuk sudah nggak bisa apa-apa. Makanya film-film kartun tuh nggak mendidik tuh. Jadi anak-anak nanti memahami, oh kalau kita sudah pejet, kepeng bisa kembali utuh. Oh kalau kita umpamanya pakai sayap bisa terbang kayak burung kan gitunya Tom and Jerry-nya. Oh kalau umpamanya sudah gepeng kena apa? Setum, pejet, dipompa lagi, melendung lagi, hirup lagi kan gitunya. Nanti anak-anak berpikir begitu loh. Sesat dan menyesatkan. Menghibur tapi menyesatkan. Itu hukum alam di dunia nggak bisa. Tapi hukum alam yang Allah terapkan di alam barzah berbeda. Ya, apalagi dengan hari kiamat. Di kita sekarang ada suhu ratusan derajat, udah kita sudah gosong meleleh gitu ya. Tubuh kita dehidrasi mati. Kalau di akhirat beda lagi situasinya. Allah yang ngatur semuanya. Tapi badannya badan ini ya. Cuma hukum alam yang Allah terapkan berbeda karena perbedaan alam. Hari kiamat itu segala sesuatu yang ada di langit di bumi akan hancur kecuali wajah Allah sang pemilik wajah. Kecuali di luar langit dan bumi dan dikehendaki oleh Allah seperti malaikat pemikul arsy dan malaikat peniup sangkakala. Pertanyaan. Apakah tidak kontradiksi Ustaz? Kan kiamat itu semua seluruh makhluk akan hancur dan mati kecuali wajah Allah. Tidak kontradiksi sebab pernyataan Allah illa man syaa rabbuk. Semua yang ada di langit dan di bumi hancur kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada pengecualian di ayat itu. Tidak semuanya hancur, ada yang dikecualikan. Selain wajah Allah. Wa nufikha fis-sur. Ditiuplah sangkakala. Faso'iko, maka binasa man fis samawati wa man fil ard, semua yang ada di langit dan semua yang ada illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kecualikan. Ada pengecualian. Nah lalu yang dikecualikan ini dibahas oleh para ulama, kesimpulannya tadi ya. Jadi tidak ada kontradiksi. Apakah orang yang murtad dari Islam lalu tobat nasuha, apa amalan dia kembali lagi setelah sebelumnya hilang semua amalnya karena murtad? Murtad menghapus seluruh amalan. Ya, terhapus. Nol lagi. Tapi selama murtad, dia ada melakukan kebaikan. Setelah murtad, nolong orang dan susah, masuk Islam lagi. Kebaikan selama murtad, maka pahalanya tetap dihitung. Dosanya dihapus. Setelah masuk Islam kembali dengan taubatan nasuha. Sama dengan orang kafir, banyak berbuat kebaikan secara sosial, banyak kejahatan. Pas masuk Islam, semua kebaikannya tetap dihitung pahala, semua dosanya dihapus ya. Cara agar sehat sholat tetap khusyuk walaupun kita lagi banyak masalah atau tugas sekolah atau pekerjaan. Banyak faktor untuk meraih kekhusyuan. Salah satunya adalah khusyuk itu hidayah. Khusyuk ini anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Makanya jangan berharap orang yang zalim, orang yang fasik bisa khusyuk. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan beri hidayah kepada yang fasik, kepada yang zalim. Itu kefasikan dan kezaliman penghalang hidayah.
dan seterusnya ya. Itu pertama. Kedua, ini ringkasnya begini. Sholatlah dengan jiwa dan raga. Sholatlah juga hati, perasaan, pikiran kita. Kewajiban yang Allah berikan berupa perintah itu tertuju kepada jiwa dan raga. Kepada lahir dan batin. Selama ini kita sholat hanya raganya. Raganya berdiri sedekap, mulutnya baca-baca, raganya ruku, baca-baca, sujud. Bagaimana hatinya, perasaannya? Hatinya ingat ke urusan dunia, tidak ikut sholat, ya enggak? Ingat ke pekerjaan, kalau tukang dagang ngitung bati dina sholat nate. Kalau tukang ngahutang ngitung sabaraha hutangna, kreditnya sabaraha tiap bulan. Dan seterusnya, kalau dia jomblo ngincer awat mana dina sholatna tetah. Ini pengalaman, ya pengalaman antum semua. Jadi gitu tah, jiwanya tidak ikut sholat. Sadari hal itu bahwa jiwa kita wajib ikut dalam sholat. Sholat jugalah jiwa kita ketika raga kita sholat. Bagaimana sholatnya? Hayati baik ucapan maupun gerakan. Mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita mengikuti, menghayati dengan menyebut nama Allah Pengasih Penyayang. Kata mulut, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata hati, segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ketika ruku, hayati. Ruku ini posisi menghinakan diri. Hinakan jiwa kita di hadapan Allah. Hayati bacanya, Subhana, maha suci engkau dari kehinaan. Allah tidak hina, kita hina. Rabbiyal azim, Rabbku yang maha agung. Kita menghinakan diri, sebut keagungan Allah. Ketika sujud kita merendahkan diri. Allah suci dari kerendahan. Subhana, maha suci Allah dari kerendahan. Allah tidak rendah. Terus disebut Rabbiyal a'la. Kita merendahkan diri, kita sebut Allah, nama Allah tertinggi. Klop kan? Jiwa kita ikut sholat. Di dalam semua ibadah ada amalan hati yang harus dilakukan. Di sanalah didapat kekhusyuan. Tahu nggak kenapa orang yang akan haji harus memakai pakaian ihram, nggak boleh pakai pakaian lain. Tahu nggak surah Al-Hajj, surah ke-22. Awal surah Al-Hajj berbicara tentang kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya goncangan kiamat ini dahsyat. Itu surah Al-Hajj awalnya. Lalu ketika kita mau haji, mau umroh, sebelum ihram kita harus pakai dua hal lain. Apa amalan hati di sana? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyatakan, bayangkan ketika kita akan umroh atau haji, bayangan itu kita baru mati, memakai kain kafan, dua hal lain. Mau menghadap hisab. Amalan hati orang ketika mau ihram, mau haji ataupun mau umroh, lepas dari urusan dunia, perkara fokus kepada apa yang akan dialami di masa yang akan datang. Seperti orang yang baru mati, jangan ingat lagi ke urusan dunia. Fokus kepada hisab. Makanya amalan umroh dan haji itu gambaran pada hari kiamat. Wukufnya di Arafah gambaran berkumpul di alam mahsyar. Ketika kita umpamanya dari mulai miqat sampai ke Mekah, ke Ka'bah sebelum kita melakukan tawaf, itu perjalanan menuju tempat di mana kita menghadap Allah. Kan kita begitu bangun dari hari kiamat langsung
ya dalam ayat tadi, yauma yakhrujuna minal azdathi siro'an. Begitu mereka keluar dari alam kuburnya, mereka lekas berjalan secara cepat menuju kepada Allah. Nah, ketika dari Mikot sampai ke Mekah, yang dibayangkan itu seolah-olah kita ini sedang digiring mau menghadap Allah sebentar lagi. Nah, begitu tawaf, ada amalan hati ketika tawaf. Tidak hanya mulut membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hatinya ingat ke kampung halaman, ke keluarga, ingat ke pekerjaan. Hatinya gak ikut tawaf. Tahu gak kenapa yang dianjurkan? Dibaca ketika tawaf tasbih dan tahmid subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itulah yang dibaca oleh para malaikat karubiyun sekeliling arsy. Itu pula yang dibaca oleh para malaikat sekeliling arsy. Tasbih dan tahmid subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kita menyesuaikan diri dengan zikir yang dibaca oleh para malaikat. Makanya Rasul SAW mengajarkan, mau nggak aku kabarkan kepada kalian tasbih dan tahmidnya para malaikat di sekeliling arsy? Mau ya Rasulullah. Mereka berkata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang dibaca malaikat sekeliling arsy. Dan itu rumah Allah, Ka'bah itu. Kita menyesuaikan diri. Jadi kalau apa yang diamalkan hatinya membayangkan itu, wah luar biasa. Dalam arti kitanya pun hanyut ke dalam situasi saat itu. Jadi kehusyuan didapat kalau jiwa kita ikut sholat. Sholatkan jiwa kita, jangan hanya raga ya, insya Allah. Mana tadi? Ya, cara agar sholat tetap khusyuk. Jadi ikutlah jiwa kita, hati kita ikut sholat, tidak berpikir urusan dunia. Mau tanya, apa sebelum datang kiamat ada tanda dukhon selama 40 hari? Udah kelewat. Kita pernah membahas tanda-tanda kiamat? Pernah ada dukhon, ada. Tapi tidak 40 hari. Ya, sudah kita terangkan. Yang 40 hari mah apa coba sebelum kiamat? Usia Dajjal. La'natullah alaih. 40 hari dia menguasai bergentayangan di muka bumi. Hari pertama lamanya setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga sepekan, hari keempat sama dengan hari-hari seperti kita. Terakhirnya, punten tidak semua pertanyaan terbahas karena terbatasnya waktu. Seorang telah banyak meninggalkan sholat wajib dan puasa Ramadan. Pada masa lalunya, yang dulunya di waktu masa muda, yang jumlah sholat dan puasanya sudah tak terhitung saking banyaknya. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Apakah mesti diqadha semuanya? Sementara jumlah sholat yang tidak dikerjakan sudah tidak bisa dihitung lagi. Apakah bisa dengan tobat atau bagaimana Pak Ustadz? Barakallahu fiik. Tidak ada qadha bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Qadha hanya berlaku bagi orang yang meninggalkan sholat karena ada uzur. Ketiduran gitu. Pas bangun, sudah jam 4. Tidur dari jam 11 siang. Bangun jam 4 sore. Apa yang kelewat? Zuhur. Qadha di waktu asar. Atau tidur jam 2:30, ngong asar, azan tidak kedengaran, bangun jam 7 pas azan isya.
ada 2 sholat yang terlewat apa? Asar dan maghrib. Qadha setelah isya. Ya. Jadi kalau ada uzur atau seorang dokter bedah mengoperasi pasien jam 11. Pas adzan zuhur belum selesai. Kalau ditinggal dulu mati nih pasien. Selesai jam 4 zuhur kelewat. Ada uzur. Silahkan diqadha ya. Atau lupa dari jam 11 antung bekerja. Zuhur gak kedengaran, pas jam 4 la ilaha illallah, ini sudah jam 4, lupa zuhur belum diqadha. Kalau ada yang gini kebangetan ya. Adapun kalau tanpa uzur tahu ini waktu zuhur, bisa sholat haror ya, bilang sampai tahunan, setelah itu kemudian tobat. Bagaimana sholat yang sengaja ditinggal tanpa uzur, itu dosa yang tidak bisa diqadha walaupun sholat seumur hidup. Termasuk saum Ramadan, sengaja ditinggal tanpa uzur, nggak bisa diqadha walaupun saum seumur hidup. Yang boleh diqadha saum karena ada uzur. Karena sakit, karena haid, karena nifas, karena safar, tidak saum, baru wajib diqadha. Kalau sengaja, walaupun diqadha seumur hidup sampai mati nggak akan terbayar. Apa yang harus dilakukan? Tobat. Sudah, nggak ada kewajiban qadha. Kalau qadha juga nggak sah. Tobat saja dengan persyaratan pertama berhenti dari meninggalkan sholat. Bukan berhenti sholat. Berhenti dari meninggalkan sholat. Sholat terus. Kedua menyesal. Ketiga bertekad tidak mengulang lagi. Keempat, lakukan sebelum sakarat. Kelima, lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Keenam, ikhlas. Ya, karena meninggalkan sholat hak Allah tidak ada kaitan dengan sama manusia, jadi tidak harus minta maaf kepada orang. Minta maaf ke DKM pun tentara sholat salamnya nggak perlu. Nah itu mah tugas dosanya kepada Allah bukan kepada manusia. Perbanyak sholat sunat. Perbanyak saum sunat. Perbanyak istighfar. Perbanyak infak dan sedekah. Perbanyak ibadah dan amal soleh lainnya. Itu untuk menutupi. Insya Allah dosa-dosa yang lalu terhapus. Dan sudah ada tambalan dalam bentuk ibadah-ibadah sunnah yang tadi dijelaskannya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.